Halo semuanya. Sekarang saya akan melakukan pembahasan tentang gerak lurus beraturan. Saya akan jelaskan dulu soalnya dan juga grafiknya ya. Di sini kita punya grafik jarak ya, simbolnya itu S, dan juga waktu. Jadi ini berapa jarak yang dia tempuh di waktu berapa detik ya. Kita disuruh untuk menentukan kecepatannya. Garis ini itu menunjukkan jaraknya berapa di waktu tertentu. Misal ada Ali lagi di 0 meter. Kita naikkan grafiknya, ini ada 4 detik. 4 detik dia berada di 4 meter. Nah, dari detik keempat sampai ke detik 12, Ali ini tidak berjalan ya. Tapi detik 12 ke 14, Ali berjalan ke meter ke 8. Habis itu, di sini dia tetap diam di 8 dari detik ke-14 sampai detik ke-15. Lalu di detik ke-22 Ali mundur sampai ke jarak 2 ini. Sekarang kita bisa mulai menentukan kecepatannya ya. Kecepatan itu biasanya ditentukan oleh perubahan dari jarak. Jadi misal ini perubahannya itu 4 meter, ini perubahannya itu 8 kurangi 4 itu 4 ya. Itu perubahan jarak. Kalau perubahan waktu itu misal ini jarak antara 4 dan 0 itu 4 detik, 14 dan 2 itu 2 detik. Ini tinggal dikurangin setelahnya, dikurangi sebelumnya. Kita coba ya satu-satu. Oke, dari detik ke 0 sampai detik ke-4, Ali berjalan dari meter ke 0 sampai meter ke-4. Nah, 0 sampai 4 dimasukin ke rumus ini, dapatlah 4 min 0 sama dengan 1 meter per second. Kita coba yang selanjutnya. Ini dia diam. Jadi sebenarnya waktu berjalan 4 sampai 12 detik, tapi dia tidak bergerak dari 4 sampai ke 4. Kalau kita masukin ke rumus, itu hasilnya 0 dibagi 8. 0 dibagi apapun hasilnya itu tetap 0. Makanya ini hasilnya 0. Kita coba gerak dari detik ke-12 sampai ke-14. Itu 2 detik ya. Dari jarak 4 meter sampai ke jarak 8 meter. Kalau dimasukin ke dalam rumus, itu hasilnya 8 kurangi 4 ya. 8 kurangi 4 dibagi 14 kurangi 12. Dikalkulasi 4 bagi 2 hasilnya dapat 2 meter per second. Selanjutnya juga mirip seperti itu. Kalau rata hasilnya pasti 0 ya. Tetap memakai setelah kurang sebelum ya. Hasilnya itu menjadi 2 kurangi 8 itu sama dengan minus 6 dibagi 22 min 19 sama dengan 3. Yang hasilnya itu menjadi minus 2 meter per second. Ini adalah jawabannya kalau kalian penasaran. Langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang gerak lurus beraturan tapi soalnya soal cerita. Saya akan jelaskan ya, sambil bikin visualisasi ya. Jadi Ali berjalan menuju ke timur sejauh 25 meter. Ya, ke timur itu berarti ke kanan 25 meter. Lalu berjalan ke selatan sejauh 5 meter. Berarti selatan itu ke bawah. Dan ke barat sejauh 13 meter. Barat itu ke kiri. Ali berjalan dalam selang waktu 6,5 detik. Besar kecepatan rata-rata Ali sebesar, berarti kecepatan rata-rata itu rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan itu adalah garis oranye ini nih. Kalau yang garis biru itu namanya jarak, bukan perpindahan. Jarak itu total, kalau perpindahan itu jalan paling pendek yang bisa dia raih. Oke? Nah, untuk menentukan perpindahan, kita bisa memakai Pitagoras ya, karena ini adalah segitiga. Nah, cara menentukan sisi-sisi dari segitiga ini, itu yang pertama, sisi kanan ini sama dengan sisi yang 5 meter ini. Jadi kita bisa langsung aja pasang di sini 5 meter. Nah, kalau yang di sini, itu bisa didapatkan dengan 25, yang panjang ini dikurangi 13. Yang hasilnya itu 12 meter. Jadi perpindahannya itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini itu rumus Pitagoras ya untuk menentukan sisi miring. Hasilnya itu kita masukkan aja 12 sebagai A dan 5 sebagai B. Mendapatkan nilai 144 tambah 25 itu akar dari 169 atau 13 meter ya. Jadi kita bisa simpan 13 meter di sini. Kita mau cari kecepatan rata-rata, jadi kita juga butuh waktu, bukan cuma perpindahan. Kita masukkan 13 meter dengan waktu itu 6,5 second. Didapat kecepatan rata-rata sama dengan 13 dibagi 6,5 itu sama dengan 2 meter per second. Begitu.